Ya, jadi itu yang harus kita pahami ya. Jadi di Al-Sadik kita punya dua tingkatan, bentuk dan esensi gitu. Bentuk itu nanti akan syariat dan tarekat. Yang esensi itu hakikat dan marifat. Nah, teman-teman yang memahami teorinya Al-Sadik itu mulai di hakikat ini. Yang urung mudeng, saya jelaskan bertahun-tahun urung mudeng itu masih di level syariat dan tarekat. Jadi makanya kita harus punya pemahaman saya di level mana. Saya masih di jiwani sekali atau saya sudah di level hakikat. Sudah mulai memahami esensinya. Nanti kalau sudah paham esensi, kamu nanti tidak akan kelihatan rohani di mainstream ya. Jadi saya dulu dianggap juga tidak rohani awalnya gitu, karena orang tidak paham beberapa kerohanian saya itu berbeda dengan yang biasa, dengan disiplin rohani itu agak beda. Itu kayak dulu kan disiplin rohani itu berarti misal baca Alkitab, kaku sekali. Belajar Alkitab itu ya baca Alkitab cetak. Lah saya waktu itu kan tidak pernah baca Alkitab cetak. Saya sering protes dengan terjemahan LAI. Nah, waktu itu saya juga mulai, karena saya sering pakai PC dan internet gitu ya, saya lebih sering menggunakan software Alkitab gitu. Waktu itu belum ada Android gitu ya, jadi lebih banyak pakai itu. Jadi orang ngertinya saya itu terlalu banyak online gitu. Facebooknya online 24 jam, jadi orang online di pagi hari nama saya muncul gitu di beranda dia. Di malam hari sebelum tidur nama saya masih muncul. Jadi teman-teman saya dulu nganggap saya polisi Facebook. Siapapun yang nyetatus saya komen gitu, karena saya online terus. Jadi bentuk saya berbeda, saya dianggap tidak rohani gitu ya. Nah, itu yang jadi masalah. Artinya ada perspektif pemuridan yang berbeda. Jadi nanti orang-orang yang dijiwani ini, yang dua level ini, syariat tarekat ini, dia akan punya kebanggaan lahiriah. Saya itu loh sudah tiap hari berdoa 3 jam mendoakan jemaat saya ini kalau pendetanya. Saya itu loh tiap minggu sudah PA, sudah pendalaman Alkitab, sudah belajar Alkitab rutin. Saya itu loh kalau malam doa malam jam 12 rutin saya lakukan. Jadi seperti kalau di Islam seperti sholat tahajud, dia berdoa malam. Saya itu sudah doa pagi jam 5. Nah, jadi membanggakan diri. Dan itu menjadi sistem nilai di kelompok tarekatnya, di kelompok pemuridannya. Istilahnya peer pressure, tekanan teman. Jadi kalau kamu ketahuan tidak melakukan disiplin rohani di kelompok itu, wah kamu dicibir. Loh kamu nggak pakai helm tuh. Diomongkan. Supaya apa? Supaya orang malu. Lah ini, jadi kekristenan pemuridan yang jiwani ini mempermalukan orang dengan standar kerohaniannya. Itu sebenarnya bagi saya kepalsuan jiwani. Paulus bilang orang yang menderita kerohanian itu sebenarnya sedang memuaskan jiwanya, hanya memuaskan dirinya sendiri supaya bangga, saya itu orang rohani. Padahal bukan itu. Iman itu bukan soal itu gitu. Jadi makanya orang-orang ini hanya di level 1, di level bentuknya saja. Bentuknya rohani sekali. Nah, dulu saya membuktikan orang-orang seperti ini tuh kecolongan. Jadi punya murid itu beberapa mualaf gitu. Jadi kasus-kasus pindah agama itu bagi saya dulu membingungkan. Karena itu kakak rohani tiap minggu memimpin kelompok PA, kelompok belajar Alkitab. Ada yang ketua pemuda, ada yang majelis, bukan hanya majelis, ketua majelis, rutin khotbah, puluhan tahun jadi Kristiani, pernah Katolik terus pindah Kristen. Kalau ada acara Natal, Paskah di kota, dia tuh ketua, panitia, pokoknya gitu-gitulah, pengurus di kawasan kota. Ini jadi nggak main-main, kegiatan rohaninya jempolan. Kalian yang cuman jadi kor di gereja WL itu, dia di jauh itu, di atas itu ya. Dia kegiatannya sudah sosialnya, sosial Kristennya gede banget. Tapi di masa tuanya dia menyangkal iman, pindah. Itu. Terus teman saya yang saya kenal langsung,
Tiap minggu kan kami sama-sama di salah satu sekolah gitu ya pelayanannya. Pindah agama gitu. Tiap minggu punya adik rohani. Ngajari jembatan keselamatan. Bertahun-tahun gitu ya. Saya kenal tuh bertahun-tahun. Kok bisa gitu orang ya kayak gitu tuh menyangkal iman. Lah dulu itu tuh dia tuh ngajari Alkitab, ngajari Yesus, ngajari keselamatan termasuk doa lahir baru gitu. Hatinya bagaimana? Hatinya bagaimana kok bisa tidak tersentuh gitu. Nah ini berarti dia sebenarnya jiwani saja. Ini bukti nyata kekristenan jiwani itu tidak berkualitas, kurang valid. Jadi kalau orang membanggakan bukan kerohanian ya, kejiwaan Kristen di depan saya langsung paham. Jiwani. Makanya di El Sadik saya tidak membanggakan yang begitu-begitu dan saya tidak peduli kalian membanggakan itu depan saya, nggak peduli. Saya nggak ngetes, saya nggak begitu. Tes saya kalau diuji dengan tes power terus KO, berarti jiwani masih kalah. Kalau masih bangga berarti goblok gitu ya. Bukan itu, iman itu nggak seperti itu. Itu kerohanian yang palsu, salah. Nanti kita udah punya banyak karena dites. Kalau orang bahasa roh dites, feelingmu minimal feeling. Sejahtera nggak dengan bahasa roh? Beberapa saya merasa tidak nyaman orang bahasa roh. Dan dengan tes power, kemarin saya melayani sama Mas Sukris ya. Jadi istrinya gabung di grup Facebook, kalau nggak salah. Terus ini kemarin juga baru pertama kali dengan istrinya. Istrinya pernah gitu ya melakukan tes power. Jadi ada orang pijat berbahasa roh. Pijat itu apa ya? Kayaknya berpijat juga. Pijat berbahasa roh, kemudian dia bilang di dalam hati menolak gitu. Pokoknya kalau ini, kan dia curiga ya, udah punya feeling ini bukan dari Tuhan, saya nggak mau, dalam hati. Terus yang pijat itu tanya, Mbak kamu agamanya apa? Dia langsung kerosok, tukang pijatnya terasa, rohnya langsung kontak gitu. Kok bisa? Jadi mbaknya ini sudah melakukan tes power, diam, konsep, tanpa ngomong. Nah itu dia udah di level marifat loh ini. Kemarin dia tanya, Mas kalau saya ikut Tai Chi bagaimana? Dia kan beberapa video dan foto di Facebooknya itu ya, gerakan ikut Tai Chi, senam Tai Chi. Wah, saya jelaskan konsepnya gitu ya. Saya nggak tahu nanti dia akan mempergumulkannya bagaimana. Jadi itu banyak orang sudah mempraktekkan level hakikat sebenarnya tanpa ngerti penjelasan teorinya di luar El Sadik bahkan. Nah di El Sadik kita ngerti teorinya plus ngerti prakteknya, jadi kita lurus ya. Di luar sana orang ada yang ngerti teori tapi nggak bisa praktek, ada yang praktek tapi nggak ngerti teori. Jadi mereka hanya satu pilar, harusnya ada dua, pengetahuan dan pengalaman gitu. Kita punya dua-duanya. Jadi kalau orang punya pengetahuan saja atau merasa punya pengetahuan ala-ala reform itu, tapi prakteknya nol, banyak nolnya.